Di video kali ini kita akan kembali membaca sebuah komentar keren dari seorang viewer berhubungan sama kecanduan PMO yang dialaminya. Yang mana gue rasa tumpahan hati dari komentar ini relate sama kondisi hidup yang lagi lu rasain juga mungkin sekarang sebagai seorang pria muda. Ini seputar berhenti PMO supaya dilirik sama lawan jenis, supaya sukses di urusan mendapatkan pasangan, perbucinan, supaya bisa keluar dari status jomblo yang selama ini membebani diri. By the way, gue sebelumnya juga pernah bikin videonya yang berjudul cewek bisa merasakan aura nofap terpancar dari diri lu. Dan gue kaget gitu, ternyata so far ini video viewsnya yang paling banyak. Wow. Dari sini gue agak tercerahkan gitu kan, ternyata topik tentang nofap dalam kaitannya sama menarik hati lawan jenis, mendapatkan pacar, itu kayaknya lebih rame, lebih seru buat dibahas dibanding nofap istilahnya untuk produktivitas, untuk ningkatin performance sendiri. Oke, langsung aja kalau gitu kita baca dulu sama-sama komentarnya. Lu sebenarnya juga bisa nemuin sendiri komentarnya karena dia post di public, tapi di sini gue akan blur username-nya demi menjaga privasi, boy. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Gila, panjang banget. Bang, apa bener kalau kita bisa lepas dari PMO, cewek-cewek bisa tertarik sama kita, dan kita bisa mendapatkan pasangan? Soalnya gue udah hampir 7 tahun jomblo bang. Gue jujur kalau gue pecandu PMO sejak gue duduk di bangku SMP kelas 3 sampai sekarang, dan selama itu gue juga jomblo. Gue selalu mikir, kok gue susah banget dapat pasangan, padahal gue nggak jelek-jelek amat. Dan setelah gue perhatiin, maaf ya, gue nggak bermaksud menghina, tapi orang lain yang lebih jelek dari gue pun bisa dapat pacar. Tapi kok gue susah banget, padahal berbagai cara udah gue lakuin buat dapetin cewek. Tapi belum juga apa-apa, mereka udah kayak menghindar gitu. Gue mikir, apa gue ketempelan setan ya, makanya nggak ada yang mau sama gue. Tapi setelah gue nonton konten-konten lu bang tentang efek samping PMO, gue jadi mikir, apa mungkin ini penyebabnya? Makanya sekarang nyoba berhenti dari PMO dan sudah berjalan 10 hari. Tapi gue terkadang ragu bang, apa bener berhenti PMO adalah jalan keluar dari masalah yang gue alami selama ini? Gue selalu berusaha meyakinkan diri gue sendiri kalau gue harus berhenti dari PMO. Tapi sebagian dari diri gue justru malah ragu gitu, seolah-olah ada yang bilang, halah ngapain percaya sih, lu bisa berhenti PMO pun gak menjamin hidup lu berubah, cara pikir lu berubah, dan nasib lu kedepannya pun juga berubah. Nah gue selalu berantem sama diri gue sendiri soal ini bang. Otak dan tubuh gue seolah-olah nolak gue buat berhenti PMO, tapi hati gue nyuruh buat berhenti PMO. Gue pengen sedikitnya dapat harapan dari lu bang. Apa bener nasib gue bisa lebih baik kalau gue bener-bener berhenti PMO bang? Bentar, tarik napas dulu, capek habis baca panjang coy. Oke, 7 tahun kecanduan PMO dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP umurnya gue cek di Google itu sekitar 13-14 tahun. Berarti katakanlah 14 tahun. Sekarang 7 tahun jalan, 14 sampai 7, 21 tahun lah umurnya. Atau bisa jadi 22. Pokoknya di rentang umur segitu saat ini berarti dia usianya. Menurut gue ini umur yang wajar dimana kebanyakan cowok itu lagi frustrasinya di urusan percintaan, di urusan perbucinan. Apalagi kalau lu belum pernah pacaran sama sekali, gak ada pengalaman. Penasaran banget pasti rasanya gimana pacaran itu. Tapi kalau lu udah sering pacaran, udah sering mengalami putus, kenal banyak cewek, jadi bosan gitu rasanya. Lu malah lebih pengen sendiri karena lebih freedom, lebih menenangkan jiwa. Ini soal fase umur sama jam terbang aja sebenarnya. Tapi tentu tujuan video ini adalah untuk memberi lu harapan, ya enggak? To give you hope, faith, dan love, anjay. Jadi apakah kalau kita bisa lepas dari PMO, cewek-cewek bisa tertarik sama kita, dan kita bisa dapat pasangan? Jawabannya dengan sangat pede gue bisa bilang, ya. Energi atau aura yang dipancarkan sama seorang cowok yang dia ini tidak kecanduan PMO terasa banget berbeda dibanding cowok yang seorang PMO lovers. Dari tatap mata tuh kita bisa menilai gitu, dari ketajaman matanya. Gue pernah baca di mana gitu, tapi gue lupa source-nya, I'm sorry. Tapi gue catet di notes karena saking kerennya. Tapi gue lupa, aneh kan source-nya. Katanya pecandu S3X itu secara tatapan mata kurang bersinar, kayak nggak ada sparkle atau kilauan. Ya karena lesu. Energinya terkuras terus karena keseringan membuang life force dari tubuhnya. Sperma, karena sering ambatukam.
Logikanya kan gini bro, udah jelas kalau baca di komentarnya, 7 tahun PMO hasilnya apa? Hasilnya jomblo. Selama 7 tahun belum pernah sama sekali dia menyentuh let's say 1 bulan full bersih tanpa PMO, biar ngerti gimana rasanya secara mental, secara pikiran, secara rasa pede, secara gelagat tubuh. Itu lebih better, itu improve dibanding masih merutinkan PMO. Mungkin kalau gue boleh menebak juga, hal yang membuat dia jadi sulit deket sama cewek yaitu karena sikapnya, gelagatnya, yang kaku mungkin, yang kurang pede dan kurang luwes saat berinteraksi ngobrol hahihi sama cewek, sama lawan jenis. Kenapa kaku dan kurang pede? Apakah ini ada hubungannya sama PMO? Tentu ada dong. Lu udah tahu sendiri PMO berdampak negatif ke hormon dopamin terutama. Tatanan senyawa-senyawa kimia di otak tuh jadi kacau dan efeknya ini ngaruh banget ke mental health lu, jadi lebih buruk. Dan memburuknya mental health lu ngaruh ke aura atau vibe yang lu pancarkan sebagai seorang cowok. Merembet juga akhirnya ke gelagat, ke sikap, ke intonasi suara, cara berbicara, bahasa tubuh, tatapan mata, dan cewek menilai lu dari sini. Ini yang ngebikin lu susah banget dapet pacar karena first impressionnya udah kacau. Personality lu udah rusak duluan gara-gara PMO. Tapi di sisi lain sebenarnya ada juga kok, mungkin banyak malah cowok yang dia kecanduan PMO tapi punya pacar gitu, ganti-ganti pacar. Why gitu kan? Sangat tidak adil. Balik lagi ke masing-masing personality cowok atau faktor looks atau faktor gaya hidup, lifestyle, faktor money mungkin juga. Mungkin cowok pecandu PMO yang punya banyak pacar ini secara personalitinya Casanova banget. Casanova, tahu Casanova nggak lo? Gue juga tahu nama doang sih tapi nggak tahu siapa dia. Tapi intinya dia itu kayak Romeo, tipikal bad boy, ala-ala Satria Mahathir, cogil pemikat hati wanita, atau Jeffrey Nicole mungkin. Sementara lu mungkin kaku, no lab, tipikal nerdy gitu yang mana personality kayak gini faktanya membuat kebanyakan cewek lari, kabur. Gue gak bilang semua cewek tapi mayoritas, karena ada juga kok yang suka, cuma ya sayangnya jumlahnya sangat langka. Berarti kalau gitu Nova dong kalau ujung-ujungnya personality atau cara lu ngebawa diri yang menentukan cewek jadi suka sama lu. Tetap menurut gua hidup tanpa PMO itu selalu lebih worth it dibanding ketika masih ada PMO. Apalagi berdasarkan komen ini kita bisa baca lagi di bagian ini. Tapi kok gue susah banget, padahal berbagai cara udah gue lakuin buat dapet cewek tapi belum apa-apa mereka udah kayak menghindar. Gue mikir apa gue ketempelan setan ya? First impressionnya udah rusak kan? Pertama kali ngelihat, pertama kali berpapasan udah kayak no. Yap, betul sekali Anda ketempelan setan. Wujud setannya berupa vibe, aura, gelagat, personality, tatap mata mungkin. Yang mungkin terlihat menakutkan, thirsty atau needy, efek dari kacaunya hormon-hormon di tubuh terutama otak akibat kecanduan PMO. Jadi hubungannya sama PMO erat banget di sini. 7 tahun hidup dengan PMO hasilnya jomblo. Coba lu eksperimen minimal 6 bulan aja hidup tanpa PMO. Gue yakin bakal terasa banget improvement di personality lu yang lebih jadi positif, lebih luwes, lebih gak kaku, pas lagi berhadapan sama cewek terutama. Dari sini akhirnya impian lu buat mendapatkan pasangan kan jadi terbuka lebar, ya kan? Insanity is doing the same thing and expecting different results. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi coba lakuin sesuatu yang berbeda, yaitu hidup tanpa PMO minimal 6 bulan kalau bisa. Kalau bisa setahun bahkan, biar lu bisa ngebandingin sendiri lebih enak mana sih 7 tahun selama ini hidup sama PMO atau setahun tanpa adanya PMO di hidup lu. Lu bisa nilai sendiri kok nanti dalam hal lebih ngebantu mana di urusan mendapatkan pasangan. Gue selalu berantem sama diri gue soal ini bang. Otak dan tubuh seolah-olah menolak buat berhenti PMO, tapi hati gue nyuruh buat berhenti. Ini menarik, otak sama tubuh itu apa? Otak sama tubuh adalah biologis gitu kan. Artinya mereka ini udah teradaptasi sama kebiasaan PMO. Mereka ini cuma seonggok daging gitu. Pasti pengennya ngelakuin terus karena udah terbiasa dapat reward berupa perasaan positif, kenikmatan sesaat yang sebenarnya nggak guna gitu. Tujuannya apa? Tanpa peduli konsekuensi baik buruknya ke jiwa lu, sisi jiwa lu. Hati gue nyuruh buat berhenti. Ini namanya apa coba? Seperti yang tadi gue bilang, ini namanya intuisi, panggilan jiwa, suara dari Tuhan yang seharusnya lo denger karena pasti mengarahkan lo ke kebaikan. Bonusnya lo dapet pasangan sebagai efek samping membaiknya aspek personality lo akibat tidak adanya pengaruh PMO di hidup lo. Cara lo ngelihat cewek, ngelihat lawan jenis jadi berbeda gitu di kondisi
bersih dari PMO. Ini juga mungkin penyebab kenapa selama ini lu susah deket sama cewek, karena cara pandang lu dari awalnya udah ngaco tentang cewek. Gara-gara PMO jadi tidak realistis. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan juga cek ebook gue, Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen, sebuah bacaan yang sangat amat worth it yang udah terbukti ngebantu banyak cowok keluar dari PMO. Buat lo yang pengen belajar cara bikin konten, cara menulis konten yang baik, yang benar, yang menarik di mata audiens, lo bisa cek juga course gue di Udemy, belajar bikin konten. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.